semuanya guru-guru hebat? Ya, luar biasa. Alhamdulillah ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, guru-guru hebat yang luar biasa. Pada kesempatan ini izinkan saya memaparkan atau mensosialisasikan ya tentang budaya positif pada modul 1.4 di kegiatan PGP yang saya ikuti. Tentu kita ketahui bahwa budaya positif ini tentunya harus ada ya, dan tercipta, terwujud di lingkungan sekolah kita ya. Baik, perkenalkan, nama saya Budi Hermawan dan ada fasilitator Arsalsam dan juga Ibu Supriyani sebagai pengajar praktek ya. Kemudian sedikit saja kita singgung ya mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita, bahwasanya yang pertama, pembelajaran itu ya berarti menuntun anak. Saya mohon maaf, saya kasih besar supaya kelihatan ya. Jadi pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Pendidik haruslah menerapkan ingarso tulodo ing madyo mangun karso dan tuturi handayani. Artinya di depan kita harus menjadi teladan, lalu kita di tengah-tengah kita harus membangkitkan semangat ya. Kemudian juga tuturi handayani, memberi motivasi, mendorong dari belakang, semoga anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat ke depannya. Lalu pendidik memberi kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat minat siswa. Kemudian pendidik itu ibarat seorang petani dan siswa itu seperti tanaman. Taruhlah tanaman jagung misalnya. Ya tentu seorang petani ingin hasil panennya nanti dari jagung itu hasilnya berlimpah atau betul-betul ya, hasilnya ya sangat diharapkan. Nah, makanya oleh sebab itu petani akan berusaha merawatnya, memberikan menyiramnya, memupuknya dan sebagainya. Itulah sama peran kita sebagai guru pun, kalau mau siswa kita berhasil, ya mari kita didik, bina dengan baik, dengan penuh kasih sayang ya. Marilah kita guru menjadi berpihak kepada murid siswa kita. Lalu selanjutnya, pendidikan harus menganut asas trikon, kontinuitas, ya, konvergen dan konsentris. Kita lanjut ya. Kemudian ini di modul titik 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Ada nilai-nilai guru penggerak berpihak pada murid. 1. Mandiri, kreatif, inovatif, reflektif. Dan peran guru penggerak ya itu harus menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, dan menjadi coach ya atau pelatih bagi guru yang lain. Lalu selanjutnya menggerakkan komunitas praktisi, maksudnya ya aktif di MGMP atau di, kalau kita Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI), atau mungkin di PGRI atau di IGI dan sebagainya ya. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah ini di 1.3 visi guru penggerak, intinya adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita bagaimana pandai menyusun visi kita, yang hendaklah visi kita ke depan itu yang berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif, yaitu menggunakan tahapan baja. Ya, mungkin ini perkenalan saja ya, karena intinya saya di sini budaya positif. Budaya positif, ya budaya positif adalah
merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma atau pemahaman kita tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Ya, ini menarik Bapak dan Ibu karena sebentar kita akan memahami ya bagaimana tentang budaya positif ini dan bagaimana menciptakan budaya positif kita di sekolah. Mengapa penting budaya positif? Ya, pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak yang mulia. Nah, jadi kita harapkan perubahan perilaku anak itu ya betul-betul muncul dari dalam dirinya, bukan karena pengaruh ekstrinsiknya, tapi dari dalam dirinya. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini contoh budaya positif di kelas atau di sekolah kita ya. Pertama, melaksanakan tertib di sekolah, cinta kebersihan dan lingkungan, kejujuran, religius, kepedulian, sifat toleransi, sikap nasionalis ya. Nah, kemudian budaya positif ini diantaranya mencakup ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ketiga ada keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima 5 posisi kontrol. Dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki tadi motivasi intrinsik ya. Nah, kemudian selanjutnya apa makna disiplin ya. Saya yakin Bapak dan Ibu tentu dalam benak bayang kita kira-kira apa Bu kalau orang dibilang disiplin ya, biasanya berkaitan dengan peraturan ya, apalagi Pak Ibu hukuman ya, hukuman dan sebagainya. Baik, kita lihat ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Tentu tidak salah sebenarnya ya, tetapi ini yang dipahami oleh kita saat ini. Kemudian kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, maksudnya untuk mendisiplinkan anak selalu ada hukuman. Nah, nanti anak menarik, saya akan tanyakan apakah reward and punishment itu bisa, nanti ada pertanyaannya ya, kita Bapak Ibu nanti komentar. Oke, saya kira ini ya, bahkan dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, supaya orang itu patuh, taat, wah itu baru dia disiplin. Ya, selanjutnya makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dian Dosen ya, kedua pakar pendidikan ini mengartikan ternyata disiplin apa Bapak Ibu sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, itulah yang disebut, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi sekali lagi disiplin itu adalah bentuk kontrol diri. Ya, kemudian nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang kita sepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi tidak ada kaitan dengan masalah itu ya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu.
Itu nilai-nilai kebajikan, ini nilai kebaikan lah, gitu ya. Mungkin sudah familiar dengan kita semuanya. Ya, pertanyaannya apakah kita sudah mencapai ini atau belum? Baik, ya. Nilai-nilai kebajikan universal saat ini yang ingin dicapai oleh anak-anak kita, Bapak dan Ibu hebat yang saya hormati, adalah apa? Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil Pancasila? Ya, satu, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dua, mandiri. Tiga, bernalar kritis. Empat, berkemerdekaan global, artinya saling menghargai, menghormati, ya, toleransi. Kemudian bergotong royong atau kolaborasi, kerjasama, dan kreatif. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru bagaimana mampu untuk mencapai ini, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya kira kita sudah sepakat lah bahwa nilai-nilai ini memang semuanya luar biasa, ya. Saya kira tidak bertentangan dengan agama apapun, ya, dan betul-betul ya sangat memotivasi agar anak kita ke depan betul-betul menjadi yang cerdas, baik spiritual, emosional, juga intelektualnya, ya. Oke, lanjut, ya. Kemudian teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Jadi Bapak dan Ibu, setiap orang melakukan suatu perbuatan itu tindakan pasti ada tujuannya. Mungkin kalau kita ada niatnya, ya, ada keinginannya, ya. Dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini perbedaannya stimulus respon dengan teori kontrol, ya. Kalau di respon ini realitas kebutuhan kita sama, ternyata di teori kontrol realitas kita berbeda kebutuhannya, ya. Setiap orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ternyata di teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ada unsur paksaan di sini kalau stimulus respon. Ternyata di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita saling menghargai, menghormati, ada kemerdekaan di situ. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan, tapi kalau di teori kontrol semua perilaku ada tujuannya, ya. Baik, kita lanjut saja Bapak Ibu, ya. Baik, ya, teori motivasi ini yang menarik, ya. Jadi sebelum saya jelaskan, ya, ada 3 motivasi kita yang sangat menonjol, ya. Apakah, pertanyaannya, pemberian hukuman dan penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa? Apakah reward and punishment atau pemberian hadiah, penghargaan dan hukuman efektif dalam mendisiplinkan siswa, juga guru, Pak Kepala, ya. Dan apakah mampu meningkatkan kinerja guru? Ya, selama ini kalau dari beberapa literasi tesis yang dibikin oleh teman-teman ini kadang dimunculkan ini judulnya tuh, ya. Ternyata kalau kita pahami bagaimana. Saya sebelum lanjut mungkin ada yang komentar dulu, Bapak Ibu. Silakan Ibu Samriani, boleh. Silakan Bu, komentar dulu Bu. Apakah efektif atau tidak Bu? Menurut yang kami pelajari. Iya, artinya yang Ibu pahami, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Sebelum saya mengikuti guru penggerak dulu juga, saya menganggap bahwa pemberian hukuman dan penghargaan itu efektif ketika kita mau meningkatkan kedisiplinan siswa. Tapi seiring berjalannya waktu, dari pengalaman-pengalaman ternyata ini tidak terlalu tidak masuk dalam hal untuk mendisiplinkan siswa. Menurut pengalaman saya, salah satu hal untuk mendisiplinkan siswa, salah satunya adalah satu, memberikan keteladanan. Kita memberikan keteladanan kepada siswa bagaimana untuk melakukan hal yang positif, sehingga mereka mendapatkan contoh, oh ini yang harus saya lakukan, tanpa harus dihukum. Dan yang kedua, kita sebagai guru memahami emosionalnya anak.
jangan terlalu berpikir ini yang harus saya lakukan supaya anak patuh. Tapi bagaimana kita mendalami emosinya anak supaya mereka kita bisa mengerti, oh ini yang dibawa anak, inilah keinginannya anak tersebut. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Wah, super luar biasa ya. Betul Bapak Ibu ya yang disampaikan oleh Ibu Sambayani ya. Memang pasti dalam benak kita dengan memberikan penghargaan penghukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Ya mungkin bisa saja itu dianggap efektif kalau dilakukan hanya untuk ya sementara saja atau di awal saja. Tapi kalau berulang-ulang dilakukan justru bukan menjadi sebuah motivasi bagi anak, tapi itu justru hal yang bisa menjadi hukuman bagi anak. Ya, karena dia akan berbuat kalau diberi penghargaan atau diberi hukuman. Dan itu adalah faktor ekstrinsik, itu akan sulit, tidak akan lama. Yang kita mau adalah anak itu berubah, termasuk kita juga ya sebagai guru berubah karena dari faktor dalam diri kita sendiri. Ya, jadi jawabannya betul tadi Ibu sampaikan, memang ini kalau berulang-ulang dan waktu jangka panjang yang lama sangat tidak efektif. Bahkan bisa berubah menjadi negatif, bahkan menjadi hukuman, menyakitkan bagi anak-anak. Ya, akhirnya menjadi anak yang tidak ikhlas kalau begitu. Ya, baik. Ya, jadi ini menarik bahwa setiap perilaku manusia ada motivasinya pasti. Ya, kalau bahasa kitanya innamal a'malu binniyat lah, tergantung niatnya ya. Nah, ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya kira anak-anak kan begitu. Kenapa kamu ini? Saya takut dihukum. Nah, ya. Ini. Kemudian yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sendiri dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang baik yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga, ya, untuk menjadi orang yang kita inginkan menghargai diri kita sendiri. Ini ada faktor ya motivasi intrinsik dalam diri kita, ya. Kita lihat apa itu hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi betul, kadang itu dianggap efektif gitu ya, kalau misalnya siapa yang bisa jawab maka akan dapat hadiah, ramai biasanya. Untuk jangka pendek boleh-boleh saja, itu efektif. Tapi kalau terus menerus berulang-ulang, akhirnya anak tidak lagi betul-betul ya, bisa jadi bahkan yang aktif itu orang saja ya, yang itu saja. Tapi yang lain yang kurang, mohon maaf ya, intelektualnya mungkin merasa justru ada ketersinggungan, iri dan sebagainya. Jadi tidak efektif seperti itu. Ya. Jadi kenapa tadi? Karena hal itu semua kalau karena hukuman, karena apalagi Ibu penghargaan, itu adalah faktor motivasi di luar atau ekstrinsik yang kita harapkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi saya bertanya kepada Bapak Ibu, misalnya ya, ada teman kita yang malas tidak ditindak, misalnya tidak ditegur, di apa. Ada juga teman kita yang rajin tidak juga diberi penghargaan. Bagaimana sikap Ibu? Apakah Bapak Ibu masih tetap disiplin? Ya, atau udahlah saya juga. Ya. Gimana Ibu Bapak ya? Pasti insya Allah saya yakin semuanya, meskipun kita tidak ditegur kalau melanggar dan tidak diberi penghargaan walaupun kita sudah luar biasa berprestasi, insya Allah tetap kita mau menegakkan budaya positif, disiplin, karena kita ingin menghargai diri saya. Kalau Bapak Ibu sudah menghargai dirinya, pasti punya nilai. Kalau sudah punya nilai teladan yang baik, insya Allah ya, tentu pelan-pelan kita mampu mengajak, menggerakkan ya, merubah suasana kondisi kita menjadi lebih
baik lagi, menyenangkan dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini saya kira Bapak dan Ibu sudah melakukan sebenarnya, tapi nanti ada namanya segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini bagaimana caranya, nanti kita bisa melihat contoh yang dilakukan ya, tayangan ke depannya ya. Kemudian restitusi juga adalah merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Baik, ya, ketiga ada namanya keyakinan kelas. Ini menarik Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Ya. Kenapa tidak peraturan? Ya. Tapi keyakinan. Nah, contoh, apa tadi Bu? Di antaranya mengapa kita pakai helm kalau naik motor? Pasti alasannya apa Bapak Ibu? Karena mau selamat. Bayangkan kalau kita naik motor tidak pakai helm, nah jatuh ke kamu, gimana kira-kira? Mohon maaf. Ya, pasti mau selamat. Kedua, kenapa kita kemarin waktu pandemi pakai masker? Ya, kemungkinan ya pasti jawabannya adalah untuk kesehatan. Nah, kesehatan, keselamatan ini adalah apa Bapak Ibu? Nilai keselamatan kesehatan ini adalah disebut keyakinan. Yakin kita selamat, yakin kita akan sehat. Nah, disebut keyakinan. Ya. Nah, kemudian keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agama yang dipegang diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi bisa kita misalnya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Silahkan anak-anak disuruh mencatat, menulis apa yang disepakati, apa nilai-nilai yang harus dilakukan. Contoh misalnya, siswa harus datang tepat waktu. Siswa harus memperhatikan ketika guru menjelaskan. Siswa tidak boleh ngobrol apalagi tidur misalnya sedang belajar. Mereka sendiri yang membuat kesepakatan itu. Ya. Beda dengan peraturan yang kita bikin sendiri, bisa terkesan kita yang memaksa. Betul Pak Bu ya? Tapi kalau mereka sendiri yang bikin dan itu yang disepakati, yakin dan percaya mereka punya tanggung jawab dengan apa yang dibikin. Pelan-pelan kita tingkatkan motivasi itu sehingga mereka insya Allah bisa pelan-pelan berubah. Ya. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Bahkan bisa jadi seseorang melakukan perbuatan negatif karena alasan memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa saja itu Bapak Ibu? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Contoh di bawah. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru sekali. Apa itu Bu kira-kira? Yang mana yang tadi, yang 5 tadi? Apakah di bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, atau kesenangan atau penguasaan? Kesenangan ya, seru gitu ya. Walaupun tentu ini mengganggu misalnya, tetapi ya itulah ada kebutuhan dasar. Aku berarti dia mau senang. Contoh yang lain, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, berarti kebutuhan rasa kasih sayang. Ya, aku hebat kan, bisa bikin ibu katakan yang bagaimana? Mungkin dia melakukan itu karena belum makan, dia mau bertahan hidup gitu ya, ada kebutuhan dasar. Jadi ini menarik. Jadi kalau kita pelajari, bisa jadi anak-anak melakukan tindakan-tindakan itu bisa jadi ada faktor-faktor karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ya, oke, kita lanjut. Ya, nanti saya minta juga pertanyaan Bapak dan Ibu. Ini yang menarik nih. Ya, saya nggak tahu Ibu di pos yang mana nanti ya, dan mana yang terbaik.
ada 5 posisi kontrol guru. Pertama, ada sebagai guru penghukum. Kedua, ada pembuat rasa bersalah. Ketiga, ada sebagai teman. Dan yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai pengejar. Nah, untuk mengetahui ya posisi ini semuanya, kira-kira posisi kontrol guru yang mana yang paling ideal dilakukan dari kelima posisi kontrol guru tersebut yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, posisi penghukum yang pertama. Nah, siapa ini? Bukan Ibu Sumriani, bukan. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini bahaya. Karena ada banyak kasus ya, Bu ya? Banyak. Ya, murid yang akhirnya mohon maaf, aduh, Masya Allah, mudah-mudahan tidak. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Kita katakan yang bagaimana, mungkin dia melakukan itu karena belum makan, dia mau bertahan hidup gitu ya, ada kebutuhan dasar. Jadi ini menarik. Jadi kalau kita pelajari, bisa jadi anak-anak melakukan tindakan-tindakan itu bisa jadi ada faktor-faktor karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ya, oke, kita lanjut. Ya, nanti saya minta juga pertanyaan Bapak dan Ibu. Ini yang menarik nih. Ya, saya nggak tahu Ibu di posisi yang mana nanti ya, dan mana yang terbaik. Ada 5 posisi kontrol guru. Pertama, ada sebagai guru penghukum. Kedua, ada pembuat rasa bersalah. Ketiga, ada sebagai teman. Dan yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah, untuk mengetahui ya posisi ini semuanya, kira-kira posisi kontrol guru yang mana yang paling ideal dilakukan dari kelima posisi kontrol guru tersebut yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Brian Johnson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, posisi penghukum yang pertama. Nah, siapa ini? Bukan Ibu Sumriani ya, bukan. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, ini kenapa pendukungnya. saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini bahaya. Karena ada banyak kasus ya Bu ya? Banyak. Ya, murid yang akhirnya mohon maaf, aduh Masya Allah, mudah-mudahan tidak.
Baik, Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengajukan pertanyaan mungkin. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa itu sendiri untuk bisa bertanggung jawab terhadap keyakinan yang sudah kami sepakati. Yang pertama. Yang kedua, tentang posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol yang tadi, saya sudah mempraktekkan semuanya. Tetapi sampai sekarang saya meyakini bahwa posisi kontrol yang paling bagus dan itu bisa menaungi semuanya adalah sebagai seorang manajer. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan itu adalah kira-kira bagaimana kiat-kiat yang bisa Bapak berikan supaya kita bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer itu dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai pembawa materi ini mengenai budaya positif, saya ingin Bapak bisa men-sharing ke kita pengalaman Bapak dalam memberikan atau bagaimana Bapak menjalani atau membagikan ini budaya positif di sekolah tempat Bapak bertugas. Mungkin bisa memberikan bagaimana misalnya Bapak sudah memberikan, kami sudah mencoba membuat keyakinan kelas, tapi ternyata seperti ini hasilnya. Atau Bapak sudah menjalankan semua posisi kontrol, tapi mungkin ada hambatan atau kekurangan dan kelebihan yang bisa Bapak dapatkan. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Pertanyaan berat. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Ibu Ramlah atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab yang ingat dulu, gitu ya. Yang ingat dulu. Yang pertama tadi disinggung yang posisi kontrol dulu ya. Yang tadi disinggung bahwa Ibu sudah semuanya sudah dipraktekkan, gitu ya. Baik sebagai penghukum, pembuat masalah dan sebagainya. Tentu tadi harapan kita bahwa yang ideal adalah dimiliki oleh kita, yaitu sebagai posisi kontrol manajer, ya. Karena dari hal-hal yang tadi itu bukan berarti tidak tepat, gitu ya, tetapi itu kurang ideal, kurang maksimal, karena kita ingin betul-betul menggali dan menumbuhkan motivasi tadi intrinsik dari dalam diri siswa yang kita hadapi, terutama mereka yang bermasalah. Ya tentu sekali lagi, kalau saya perhatikan ini yang apa dan sebagainya. Lalu yang kedua apa tadi Bu? Yang kedua setelah stabilkan, ya kita memvalidasi kesalahannya, dan yang ketiga menanyakan keyakinannya, dihubungkan dengan itu supaya anak dia tahu bahwa ini perbuatan melanggar aturan atau keyakinan yang sudah disepakati. Nah, dan kita tunggu dan terapkan ini hal-hal. Gimana kabarnya anakku sekalian? Sehat ya? Semangat ya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini ya Ustaz ya akan tentunya sama-sama dengan kalian membuat namanya keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang kita keyakini
ya nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, yaitu berupa kesepakatan-kesepakatan ya yang tentunya kita akan laksanakan demi terwujudnya budaya positif di kelas kita. Paham toh? Ya. Jadi kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak berupa peraturan? Contoh misalnya Ananda kalau pergi naik motor, kenapa harus pakai helm? Saya pengen jawab. Kenapa harus pakai helm? Supaya Kalau jatuh tidak artinya supaya kemudian baru-baru kita pandemi, misalnya ya kita pakai masker supaya sehat. Nah, keselamatan dan kesehatan itu adalah termasuk keyakinan yang kita membuat sehat dan selamat. Seperti itulah juga keyakinan kelas yang insya Allah kita semua akan buat kesepakatan pada hari ini. Siap ya? Oke, sekarang Ustadz akan bagikan, nanti kalian menulis ya, ditempelkan nanti di depan. Silakan. Ya, bisa dibantu, besok bantu ke belakang ya, silakan. Bagi ke temannya, silakan. Ya. Ya. Bagi temannya, silakan bagi temannya. Silakan ditulis sebentar. Ya. 3 poin masing-masing siswa atau kalian menulis 3 kesepakatan atau 3 yang dianggap itu tentunya untuk meningkatkan kedisiplinan atau budaya positif kita di kelas. Ya. Cukup ya? Silakan. Kalau nggak cukup di nanti. 3 poin. Oke, ya silakan ditulis, dicatat. Catat. Ada 3, ya. Ada 3 poin saja. Mau lebih juga boleh, ya. Mau lebih juga boleh, ya. Mau lebih juga boleh. Silakan. Ya, silakan anak-anak saya untuk mencatat 3 minimal atau mau lebih silakan. Ya. Jadi silakan catat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang siswa. Ya. Misalnya tadi Ustaz sudah kasih contoh, kalau guru sedang menjelaskan mendengar tidak boleh. Misalnya siswa tidak boleh tidur sedang belajar. Kalau dikasih tugas misalnya ya silakan ya. Yang Anda yang ini atau yang Anda sepakati ya, nanti kita akan tempel di depan ya hasil karya kalian. Sudah ada? Belum? Ya, oke. Ya, silakan. Ya, boleh. Tulis, silakan. Tulis. 3 poin minimal. Kalau melewat tidak boleh. Ya, baik, cukup. Yang sudah boleh ditempel di depan. Silakan ke depan ditempel yang sudah. Yang sudah silakan tempel di depan. Nanti kita selanjutnya akan ditulis ya, dan akan ditempel nanti di tempat ini juga di kelas ya, ke depannya. Ya, tafadhol, silakan yang sudah ditempel di depan. Ya. Silakan. Ya, silakan ditempel ke depan. Silakan yang lain, silakan. Akhwat di sini yang di kiri, yang laki-laki, ya. Ikhwan di sebelah kanan. Silakan. Ya, silakan ditempel. Ya. Nanti ada perwakilan yang membaca. Ya, saya minta nanti ke depan ada 3 orang dari perempuan, 3 orang dari laki membaca apa yang
telah disampaikan oleh temannya. Silakan ke depan. Tulis nama saja. Ya, silakan. Tidak usah tulis nama, tenang aja. Ya. Silakan ke depan. Ya. Boleh, silakan. Bertiga langsung ke depan boleh, silakan. Ayo, silakan ditempel. Ya, nggak usah pakai lama ya, langsung saja. Ayo, oke, nggak usah terlalu juga banyak sekali. Ya, yang penting inti poinnya. Silakan ke depan. Silakan yang berikutnya. Ya, silakan berikutnya. Tempel saja, silakan ke depan semua. Nggak usah menunggu temannya, silakan. Ya, silakan ditempel. Ya, hasil dari ya. Pada tulis saja. Ya, mau dulu kelas. Ya, oke. Ya, oke, yang lainnya cepat. Cepat. Yang lainnya, silakan menyusun di bawahnya boleh. Ya, Ketiga ini. ya di bawahnya supaya rapi. Ya, oke. Lanjut, yang belum. Ya, oke, cepat, silakan. Hitungan 3 sudah selesai semua ya. 1, 2, silakan ditempel. Dia 1 nggak apa-apa, kalau belum dapat banyak silakan, nggak apa-apa. Oke. Ya. Oke, cukup ya. Silakan disimpan di depan. Ya. Ayo, biar hanya 1 poin nggak apa-apa. Ayo, di depan. Dikumpulkan di depan, ya. Ya, ayo dikumpulkan di depan, cepat. Ayo, dikumpulkan di depan. Malas ya, sudah ya. Ayo, oke. Saya minta ada 3 orang dari 2 orang lah, dari laki-laki, 2 orang dari perempuan untuk membacakan dari teman-teman kalian. Oke, silakan. Silakan, siapa dari perempuan? 2 orang ya. Oke, cukup. Ya, dari laki-laki silakan. Oke. Ya, sambil ke sini. Ya. Jangan berbicara. Ya, boleh dibaca aja situ, baca aja. Oke, dari perempuan dulu, silakan. Asika. Sini semua. Siswa harus datang ke sekolah tepat waktu. Waktu. Siswa harus melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh guru. Ya. 3. Siswa harus memperhatikan guru yang sedang mengajar. 4. Siswa harus bersikap sopan santun terhadap guru. Oke. Lagi, silakan Nirmala. Sebagai siswa kita harus datang ke kelas tepat waktu, saling menghargai antar sesama teman, tidak menegur guru dengan kasar jika ada yang salah dalam penjelasannya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu ya. Nah, sekarang ya, Ikhwan, silakan dibacakan hasil ya kesepakatan yang ditulis temannya. Silakan. 1. Pada saat ulangan kita tidak boleh menyentek. Betul. 2. Bacakan tugas yang sudah diberikan oleh guru. 3. Memperhatikan gurunya pada saat guru sudah menjelaskan. Betul. 4. Datang ke kelas tepat pada waktunya. Ya. Amanah dalam mengerjakan tugas atau perintah dari guru. Oke, cukup. Ya, cukup. Silakan Fauzi. Anak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 7. Tidak menyontek saat ulangan. 8. Selalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. 9. Ya. Tidak tidur saat guru
sedang mengajar. Oke, betul. Ya. 10. Hadir tepat waktu. 11. Memperhatikan penjelasan guru. 12. Memiliki sopan santun. 13. Tidak ribut saat pembelajaran. 14. Disiplin masuk kelas. 15. Menghormati guru dan teman-teman. Oke, cukup ya. Ya. Baik. Jadi saya minta jangan turun dulu, silakan di sini ya. Jadi anakku sekalian, ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah membuat namanya apa tadi? Keyakinan. Ya. Dan tentu Ustadz mohon ya hasil dari kesepakatan ini yang kita buat dalam sebuah keyakinan kelas untuk kita laksanakan, untuk kita betul-betul menerapkannya dengan baik ya, dan insya Allah kalian akan tumbuh semangat belajar, motivasi dalam diri kalian disebut namanya motivasi intrinsik ya, dari dalam diri kalian sendiri. Insya Allah kalian menjadi anak yang hebat, yang sukses di masa yang akan datang. Ya, karena kita harus memulai budaya positif, terutama disiplin, mulai dari sejak kita usia dini. Apalagi kalian sudah mulai beranjak remaja dan kedepannya bahkan mau kuliah ya, insya Allah. Sekian, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.